Pernah dengar nggak sih cerita-cerita hantu di gedung tua? Nah, kita bakal coba kupas tuntas sosok Mr. Gepeng. Siapa sih dia sebenarnya? Terus kenapa ya ceritanya tuh awet banget, apalagi yang nyangkut sama lift-lift tua di Jakarta era 90-an? Sumbernya ini, wah campur-campur ya. Ada cerita lisan, ada pengalaman pribadi yang serem, ada juga penelusuran arsip sedikit, bahkan ritual pemanggilan segala. Nekat juga ya. Betul. Jadi misi kita kali ini yaitu kita coba bedah bareng-bareng lapisan ceritanya dari sumber Anda ini. Kita lihat asal-usulnya gimana, detail kejadiannya versi legenda tuh kayak apa, terus gimana cerita ini bisa nyebar dan mungkin apa sih yang ada di baliknya. Biar Anda yang dengerin juga bisa lihat dari banyak sisi gitu ya. Oke, siap. Kita mulai dari basicnya dulu deh. Kalau menurut sumber ini, Mr. Gepeng ini siapa sih? Legendanya mulai dari mana? Jadi cerita yang paling sering kedengeran yang dikutip di sumber juga itu nyebut Mr. Gepeng ini arwahnya pengusaha Belanda kaya banget katanya dari era 80-an. Namanya disebut Hendrik van Dijk. Hendrik van Dijk, pengusaha Belanda kaya raya. Iya, digambarinnya sih gitu, tajir melintir pada masanya, tapi hidupnya agak sepi gitu. Terus sumber Anda kan nyebut kematiannya tragis banget ya. Itu gimana ceritanya menurut legenda? Kok bisa sampai meninggal terus munculnya kayak gimana? Nah, ini bagian seremnya. Konon dia meninggalnya tuh kejepit lift tua di gedung perkantoran gitu di daerah Kuningan atau Setiabudi. Kejepit sampai ya gitu deh, wajahnya hancur atau gepeng. Aduh, gepeng ya, makanya namanya itu. Jas rapi gitu kayak eksekutif lah. Tapi ya itu, wajahnya rata atau rusak parah, seringnya muncul di gedung tua dan spesialisnya emang lift sepi. Deskripsinya aja udah bikin bulu kuduk berdiri ya. Nah, yang bikin sumber ini menarik kan bukan cuma katanya-katanya, tapi ada pengalaman pribadi penulisnya langsung ya. Tepat, ini yang bikin agak beda. Penulis sumber ini cerita pengalamannya sendiri di tahun 2005. Waktu itu dia lembur sendirian di gedung tua di Kuningan. Liftnya emang udah terkenal tua gitu. Pas mau turun, liftnya macet. Macet? Di lantai berapa? Di lantai 5 katanya. Udah gitu gelap total, lampu mati semua. Nah, pas lagi panik gitu, tiba-tiba kedengeran suara ketukan pelan dari atas lift. Kayak tuk, tuk, tuk gitu. Wah, dari atas lift? Serem banget. Terus? Iya, dari atap liftnya. Terus, lampu panel lift nyala, tapi warnanya merah doang. Dan pas itu, di sudut lift, dia lihat ada bayangan. Pria tinggi, pakai kostum abu-abu, tapi wajahnya itu ya digambarkan gepeng atau hancur. Sosoknya diem aja, natap, terus hilang gitu aja. Astaga, itu pasti shock banget ya. Dan yang bikin ceritanya makin kuat, kata sumber Anda, reaksi satpamnya ya. Nah, ini dia. Pas udah berhasil keluar, kan dia cerita ke satpam jaga. Satpamnya malah jawab santai banget. Oh, itu si Hendrik lagi ngujek nak. Makanya jangan naik lift sendirian malam-malam, gitu katanya. Malah dikonfirmasi gitu ya sama satpamnya? Iya, bukannya nenangin, malah kayak bilang, oh itu biasa. Jadi seolah-olah kejadian itu emang ya sering terjadi di situ. Makin kuat kan kesan seremnya? Gila sih. Selain cerita pengalaman itu, ada juga soal ritual pemanggilan ya di sumbernya. Ini kok kayak film horor remaja jadinya? Iya, kedengerannya emang gitu ya. Katanya sih, ini lumayan populer di kalangan anak SMA zaman dulu. Ritualnya gini, masuk toilet gedung tua sendirian, terus ketuk pintu salah satu bilik 3 kali, sambil bisik, Mr. Gepeng, saya mau kaya. Abis itu langsung lihat cermin. Terus, apa yang terjadi kalau lihat cermin? Apa sumbernya? Cerita ada yang pernah coba? Ada disebutin satu cerita soal teman kantor si penulis, namanya Rian. Dia iseng atau penasaran gitu, nyobain ritual itu. Hasilnya, dia ditemuin pingsan di toilet, mukanya biru, terus ada bekas kayak orang nyekik lehernya sendiri. Serius? Sampai pingsan gitu? Iya, pas udah siuman, dia histeris, teriak-teriak ketakutan katanya mau dijepit. Nah cerita kayak gini kan yang bikin legenda Mr. Gepeng makin punya aura bahaya gitu ya. Oke, ini serem dan ada unsur ritualnya. Tapi pertanyaannya, ini semua murni mitos aja atau jangan-jangan ada jejak faktanya gitu?
Sumber Anda kan coba gali ini juga kan ya? Nah, penulis sumbernya ini rupanya penasaran juga. Dia coba cari-cari kaitan sejarahnya. Ketemulah dia sama clipping berita lama di arsip koran Kompas. Tanggalnya 17 Juni 1987. Berita tahun 87, isinya apa? Isinya ngelaporin ada kecelakaan lift yang fatal di daerah Kuningan. Korbannya meninggal, seorang pria Belanda usianya 52 tahun. Wah. Pria Belanda kecelakaan lift di Kuningan. Mirip ya sama legendanya? Mirip kan? Walaupun mungkin detail nama atau penyebab persisnya beda sama legenda yang beredar, tapi temuan ini nunjukin kalau mungkin aja ada insiden nyata yang jadi dasar atau benih cerita Mr. Gepeng ini. Terus berkembang jadi lebih heboh gitu. Menarik banget ya kalau ada kemungkinan akarnya dari kejadian nyata. Terus gimana soal interpretasi lain? Tadi disebut sumbernya ada pandangan psikologis juga? Iya, ada dikutip pendapat dari seorang psikolog UI. Dia ngelihatnya gini, legenda Mr. Gepeng ini bisa jadi semacam manifestasi. Manifestasi dari kecemasan kolektif masyarakat kota gitu terhadap teknologi baru. Lift kan dulu simbol modernitas yang ya mungkin buat sebagian orang asing dan agak menakutkan. Jadi ketakutan sama teknologi gitu ya maksudnya? Kurang lebih gitu. Ketakutan kalau teknologi ini bisa menghancurkan atau mengancam manusia. Yang menarik tuh bukan cuma soal takut sama liftnya, tapi gimana cerita ini milih lift yang waktu itu jadi simbol kemajuan Jakarta, yang vertikal, terus dipelintir jadi akhir yang mengerikan, yang melumatkan. Istilah Gepeng itu sendiri bisa jadi metafora kuat ya, tentang gimana modernisasi dianggap bisa menghilangkan identitas atau menghancurkan gitu. Jadi bukan sekedar cerita hantu biasa ya, tapi ada cerminan ketakutan masyarakat di dalamnya. Bisa jadi interpretasinya ke arah sana, dan kuatnya mitos ini kelihatan dari gimana kepercayaannya bertahan sampai ya relatif baru-baru ini. Sumber Anda nyatet ada praktik beberapa orang yang masih naruh sesajen kecil kayak rokok sebatang gitu di depan lift tua tertentu tiap Jumat malam. Masih ada yang gitu? Buat apa? Katanya sih biar nggak diganggu sama penunggunya ya, mungkin maksudnya Mr. Gepeng itu. Ini nunjukin banget kan betapa dalamnya legenda ini udah meresap di sebagian masyarakat lepas dari penjelasan logis atau historisnya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari sumber ini kita lihat ya perjalanan sebuah cerita. Mungkin berawal dari insiden tragis beneran, terus berkembang jadi legenda urban yang wah serem banget. Diperkuat lagi sama pengalaman pribadi yang bikin merinding, ada ritual nekatnya, sampai ada interpretasi psikologis soal kecemasan kota. Mr. Gepeng ini jadi kayak ikon ketakutan di tengah modernisasi Jakarta ya. Betul. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, coba deh pikirin, apa sih yang paling menarik perhatian Anda dari cerita ini? Apa elemen horornya yang bikin penasaran? Atau jejak sejarahnya yang samar-samar itu? Atau malah cara masyarakat kita make cerita kayak gini buat memahami hal-hal yang mungkin nggak bisa dijelasin kayak ketakutan sama teknologi atau perubahan zaman. Legenda urban kayak gini tuh sering banget jadi cermin buat kecemasan kita sendiri yang nggak terucap loh. Bener juga ya. Nah, sumber Anda ini ditutup dengan satu pesan atau mungkin nasihat ya dari kakek si penulis. Sederhana sih, tapi lumayan bikin mikir. Kalau Anda terpaksa naik lift tua di Jakarta pas malam-malam, usahakan jangan jadi orang terakhir yang masuk. Kenapa gitu? Ya, siapa tahu dia udah nunggu di belakang Anda. Gitu katanya. Sebuah pemikiran buat Anda bawa ya, terutama pas lagi ada di ruang-ruang kota yang rasanya punya banyak lapisan cerita lama. Oke, sampai di sini dulu deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.